Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bincang mengenai pragmatik. Jadi kalau kita akan bincang-bincang masa pragmatik ini, pragmatik sebenarnya kan sudah menjadi lalapan sehari-hari untuk teman-teman ya yang kuliah di pendidikan ataupun sastra Indonesia, baik S1, S2, S3, ini bukan lagi hal yang asing. Sehingga saya kira ini menjadi titik temu yang tidak pernah lepas dan lekang oleh waktu. Karena pragmatik ini mungkin teman-teman masih ingat betul ya bagaimana ketika kita mengkaji pragmatik yang kita pikirkan menjadi sebuah peranggapan dari tuturan seseorang. Ketika saya panggil Mbak Husnul, nah gitu. Lalu Mbak Husnul tersenyum 228, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, dan 8 detik mengembang. Ini sudah menjadi sebagian dari implikator yang disampaikan Mbak Husnul, dan saya bisa memperanggapkan kalau Mbak Husnul sedang berbahagia gitu. Lalu saya pindah ke Mbak Rosita. Nah, Mbak Rosita ini senyumnya juga 228, 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, dan 8 detik mengembang. Ini kebahagiaan yang tak terhingga. Karena apa? Ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan sanak familinya yang sedang belajar pragmatik. Nah, ini menjadi salah satu implikator yang diungkapkan dari gesture kita, dari body language kita. Jadi setiap orang pasti akan mampu mengungkapkan ide dan gagasan meskipun belum diungkapkan dengan kata-kata. Jadi ketika Mbak Hera diajak Mas Yudi, Dek, jalan-jalan Baturaden yuk. Nah, terus Mbak Hera tidak segera jawab, terus malah piring-piring di lemari dikeluarkan, terus nyuci piring, terus akhirnya malah pegang pel, malah ngepel itu, Mas Yudi mungkin tidak perlu jawaban sudah bisa menangkap implikatornya. Nah, posisinya Mbak Hera juga cukup mengatakan nggak tahu apalagi sibuk kayak gini. Cukup dengan kalimat itu saja Mas Yudi akhirnya ya udah sama anak-anak jalan-jalan sendiri yuk nak yuk, ibumu lagi sibuk ya gitu ya. Artinya ini bagian-bagian implikator yang mungkin sering kita temukan dalam keseharian kita. Kata yang tidak diucapkan dengan kata-kata, cukup dengan body language kita, lawan tutur kita sudah memahami apa yang kita ingin sampaikan. Nah, inilah maksim-maksim yang nanti kita patuhi dalam percakapan, dan juga ada implikator-implikator yang kita peranggapkan, dan ini bergantung pada tataran bahwa kita ingin memahami maksud dan ujaran seseorang di balik tuturannya, gitu ya, di balik tuturannya. Jadi coba misalnya saya ingin mengatakan, Mbak Husnul bisa menyampaikan sesuatu kepada Mas Rian Hidayat. Apresiasi Mbak Husnul pada Mas Rian Hidayat seperti apa coba? Dengan kalimatmu apapun, boleh dengan bahasa Tegal, boleh dengan bahasa Solo, boleh, silakan coba. Terbesar ini Pak di Pak Rian itu ya Pak. Ya. Saya mau melihat Pak Rian. Iya. Pak Rian kayaknya sedang bahagia ini Pak, dan kayaknya juga dari bajunya siap-siap mau sholat Jumat ini ya. Iya, betul. Dan sudah rapi itu ya. Mungkin karena nanti pertemuan pertama dengan Pak Romadi mungkin berdasarkan agak lama karena ngobrol enak dengan Pak Romadi, maka Pak Rian sudah pakai baju kokonya tuh buat nanti langsung bisa Jumatan Pak Romadi. Iya, oke. Boleh satu pertanyaan untuk Mas Rian? Saya Pak. Iya. Mas Rian nanti mau sholat Jumat di mana? Ya, jawab Pak. Ya silakan dijawab dong. Jawab dong. Masa didiamkan saja? Baik di Masjid Al-Mutakin dekat rumah. Ini tanggal muda ya, jadi Mas Rian juga teriannya itu beda Pak. Jadi hanya itu agak memikirkan sesuatu, ini lost gitu Pak. Lost doll Cak Deni ya? Terima kasih, mohon maaf. Oke, makasih Mbak Husnul. Jadi ekspresi tuturan seseorang ya, Mbak Husnul yang mengekspresikan apresiasinya untuk Mas Rian yang mengapresiasi tuturan dari Mbak Husnul. Ini bagian dari implikator bahwa keduanya tanpa ada beban. Antara penutur dan lawan tutur tidak ada beban. Pak Romadi sebagai partisipan ya tanpa beban, karena sudah menganggap kalian sebagai anak-anak Pak Romadi sendiri, sehingga
Apalagi dengan Mbak Kusnul ini kebetulan juga sudah dulu S1 di UMS, lalu S2 di UNS, kebetulan juga tetangga Pak Romadi juga, sehingga posisinya kita secara emosional sudah semakin dekat dan tanpa ada beban gitu ya. Sehingga inilah pemahaman seseorang ketika berdiskusi atau menyampaikan ujarannya, ini salah satunya itu didukung oleh konteks, ya, konteks tuturan. Sehingga dari konteks tuturan itu bisa kita lihat bahwa dimensi tertinggi dari sebuah tuturan itu adalah tersampaikannya tujuan tuturan. Nah, bergantung media yang digunakan nanti. Apakah media lisan, apakah media tulis, atau mungkin media WhatsApp, atau mungkin di Facebook, medsos ya. Mungkin bisa saja itu terjadi. Tapi dimensi-dimensi ini tentu saja menjadi salah satu bagian penting yang harus kita perhatikan. Maka kalau kita lihat dulu kita ingat flashback ke kala kita kuliah linguistik umum ya di semester 1, masih ingat betul bahwa ketika kita bicara masalah linguistik, kita ada linguistik struktural dan ada linguistik fungsional gitu ya. Jadi saat itu kita akan bicara linguistik struktural itu ada diadik. Ada diadik bentuk dan fungsi, yang dilihat bentuk dan fungsi. Nah, jadi ketika Mbak Kusnul tadi bertanya, wah Mas Rian kelihatannya bahagia sekali hari ini, ya, gitu ya. Mas Rian kelihatannya bahagia sekali ini. Ini menjadi kalimat informatif kepada kita bahwa Mas Rian hari ini kelihatan bahagia sekali. Tapi sebenarnya ini juga memiliki dimensi fungsional. Ketika dikatakan Mbak Kusnul dengan kalimat pertanyaan, Mas Rian kelihatannya bahagia sekali ya. Nah, ada kata ya yang menyatakan ini jadi kalimat tanya, ini sudah memiliki dimensi sudut pandang yang berbeda. Karena apa? Mbak Kusnul sedang memberikan umpan implikatur yang bisa diperanggapkan untuk kita semua, gitu ya. Nah, kira-kira kalimat yang diumpankan oleh Mbak Kusnul tadi, ketika dia menyatakan, Mas Rian, hari ini bahagia ya, bahagia ya. Nah, ini menjadi salah satu titik temu yang tentu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, bisa dilihat dari beberapa pemahaman atau beberapa peranggapan. Nah, itu semua didasarkan pada konteks. Satu, konteks, yang kedua background knowledge, pengalaman bersama, gitu ya. Nah, kalau hari Jumat pengalaman bersamanya apa? Kok segar? Ternyata tadi ada coding yang disampaikan Mbak Kusnul, fitur-fitur pragmatiknya, oh hari Jumat, oh tanggal muda, oh mungkin apa lagi misalnya. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Nah, sekarang untuk Mas Asep sekarang coba. Mas Asep, kalau tadi Pak Romadi katakan bahwa dimensi linguistik struktural itu kan ada diadik, bentuk dan fungsi. Lalu kalau dimensi fungsional ada triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Nah, coba sekarang Kang Asep, coba buat kalimat kalimat pertanyaan boleh, ungkapan boleh, atau apa saja boleh disampaikan ke Mbak Rosita. Ini sama-sama Jawa Barat ya. Silakan disampaikan menjadi kalimat yang mengandung konteks, ya, gitu ya, mengandung konteks. Kalau diadik kan sudah biasa ya. Misalnya Mas Asep membaca itu kalimat diadik, Mbak Rosita sedang makan itu diadik, bentuk dan fungsi jelas. Tapi sekarang coba buat sebuah kalimat yang mengandung konteks, ya, gitu ya, mengandung konteks, dan itu menjadi linguistik fungsional sehingga kita bisa menelaahnya dari triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Ayo Kang Asep, dados. Terima kasih, Ini saya akan membuat kalimat singkat saja yang mungkin yang bisa memahami aja saya singkat saja. Spesial ini, kalimatnya spesial. Karena butuh background knowledge ya. Saya Rosita untuk artikelnya masih proses. Untuk artikelnya masih proses. Agak sabar ya. Ini Asep. Itu aja Pak Romadi. Oke. Ini kalimatnya Bang Asep ini, Kak Rosita, artikelnya masih dalam proses. Sabar ya. Nah, ini kalimat ini kalau dilihat dari logosinya, ini kalimat informatif ya, kita terima.
Oke, coba sekarang dibahas oleh Mas Asin aja dulu. Mas Asin coba dibahas itu kalimatnya Mas Asep, coba dibahas dulu. Ini untuk pemanasan saja. Kalimatnya Mas Asep terkait Mbak Rosi, tugasnya artikelnya masih proses ya, itu ya tadi ya. Betul. Sabar ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi tidak ada kata dek. Sabar ya dek. Nah, itu beda lagi nanti konteksnya. Tadi tak tunggu-tunggu adakah konteks itu karena tadi dikatakan bahwa background knowledge-nya hanya mereka berdua gitu ya. Tadi tak tunggu-tunggu kalau ada fitur linguistik yang sabar ya dek. Ya itu beda lagi nanti. Tapi kelihatannya tadi saya tidak dengar. Apakah karena memang Pak Romadi yang tidak dengar atau memang dipelankan gitu ya. Coba Mas Asin kita kaji. Kalau dilihat dari struktur kalimatnya berdasarkan intonasinya itu adalah kalimat informasi. Cuman kalau tadi Mas Asep itu mengatakan itu ada konteks tertentu, konteks tertentu mungkin bisa dilihat dari proses. Nah, proses ini tentu akan menimbulkan multi pemahaman atau yang paham antara dua-duanya. Ini proses dalam maksud proses yang bagaimana, apakah masih dalam tahap penulisan atau review atau bagaimana, karena yang tahu yang keduanya itu Pak, terkait dengan proses gitu. Ya. Selain kata proses, selain konteks proses, adakah konteks lain? Ada, salah satunya kata sabar ya. Oke. Jadi ada dua konteks kata yang menjadi fitur fungsional atau menjadi konteks untuk mengungkapkan itu ya. Oke, sehingga menarik untuk dikaji dan didalami. Ada apakah gerangan? Iya, ada apakah gerangan? Sehingga Kak Rosi sampai disuruh bersabar. Ya. Sabar ya Dik Rosi, gitu ya. Oke, baik. Perspektif kedua, biar ada keseimbangan. Mbak Nur Naningsih sekarang. Silahkan Mbak Nur Naningsih. Ya, silahkan. Tadi Mas Asep punya kalimat kepada Mbak Rosita. Mbak Rosita, Kak Rosita, artikelnya sedang proses, sabar ya. Nah, begitu. Silahkan coba ditanggapi kalimat itu. Kira-kira konteksnya apa, maksud yang terkandung di dalamnya apa, silahkan. Kalau melihat dari kalimatnya, ada kemungkinan Pak Asep ini pengelola jurnal karena ada kata artikel di situ. Kemudian Mbak Rosita ini yang mengirimkan jurnal karena diminta untuk bersabar, berarti artikelnya ini belum terbit, jadi masih dalam proses untuk bisa terbit seperti itu. Oke, baik. Ini Mbak Nur Naningsih ini kebetulan memahami konteksnya lebih mendalam karena kebetulan waktu membahas artikel ini bertiga. Jadi tahu kalau Mas Purwo bagian, Mas Asep bagian dari salah satu editor jurnal Diadiktika jurnalmu apa Mas Asep? Jurnal Sastra Indonesia. Sehingga posisinya berbeda lagi dengan jurnal-jurnal yang lain. Jadi ada aspek kekhususan. Konteksnya adalah konteks artikel jurnal. Bersabar ya, sabar ya Mbak Rosita. Ditanya, aku harus sampai sabar kan ada batasnya. Iya, itu kalau sabar orang lain, tapi kalau sabarmu tidak pernah ada batasnya gitu ya. Nah, sehingga posisinya ini yang harus dipahami antara konteks yang dibangun oleh penutur dan lawan tutur. Nah, lalu ada partisipannya gitu ya. Nah, oke, teman-temanku yang badan luar biasa. Nah, kalau kita lihat dimensi ini memang menjadi salah satu pilar bahwa tuturan itu akan bisa diurai, bisa diungkap berdasarkan fitur-fitur linguistiknya. Baik itu fitur-fitur linguistik struktural maupun fitur-fitur linguistik fungsional. Jadi teman-teman harus senantiasa peka, memiliki multi talent, memiliki repertoire bahasa yang banyak dari upaya kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca dalam berbagai dimensi. Karena kita sebagai musafir ilmu yang haus dengan wawasan kata, haus dengan wawasan informasi, ini yang harus kita jadikan bagian upaya untuk penguatan kotek dan konteks gitu ya.
Sehingga dimensi-dimensi inilah yang tentu saja akan bisa kita satu padukan dalam berbagai penguatan diri kita. Nah, saya yakin saya tidak terlalu banyak akan mengulas teoretiknya, tetapi ini yang akan menjadi kajian-kajian detail kita untuk masing-masing. Karena nanti di kajian pragmatik kita ini saya ingin langsung coba kita kaji dari dimensi-dimensi penguatan, karena kita ada dimensi pemahaman pragmatik, ada penutur lawan tutur, ada implikator peranggapan, kemudian ada prinsip kerjasama, ada dieksis, ada implementasi pragmatik dalam pembelajaran, dan ini kita kembangkan. Pak Romadi mencoba mengembangkan implementasi dari pengembangan pragmagogi. Pak Romadi menyatukan pragmatik dengan pendidikan. Lalu Pak Romadi mengembangkan psikopragmatik, psikologi dengan pragmatik. Lalu kemarin Pak Romadi coba membuat FGD baru dengan psikopragmatik. Jadi psikopragmatik remaja. Nah, coba kita menggali dari berbagai dimensi. Jadi memang menjadi salah satu bagian-bagian yang tentu akan kita kaji penanganan dalam fitur-fitur tek-kotek dan konteks yang beragam. Oleh karena itu, saya berharap nanti teman-teman silahkan dalam mata kuliah pragmatik ini kita akan mengkaji bervarian ya. Nanti ada yang mengkaji tentang tindak tutur, ada yang mengkaji tentang implikator dan peranggapan, ada yang mengkaji tentang prinsip kerjasama, ada yang mengkaji tentang prinsip kesantunan, ada yang mengkaji dengan dieksis. Nah, ini kita akan upayakan minimal kita targetkan luarannya adalah minimal sinta lah ya. Nah, tidak sinta 2 ya sinta 3, tidak 3 ya 4 gitu ya. Minimal sinta 4 ke atas lah, maksudnya ya sinta 5 ya. Jadi kelas S3 ya minimal kita akan targetkan. Nanti penulisnya masing-masing Pak Romadi dengan kalian, nanti kita sinergikan. Jadi saat tinggal nanti coba kita berbagi topik saja. Kita berbagi topik, misalnya Mbak Husnul nanti kita akan mengkaji membuat tulisan tentang tindak tutur, misalnya Mas Rian nanti tentang implikator peranggapan, Mas Asep kira-kira misalnya tentang prinsip kerjasama, Mbak Rosita prinsip kesantunan, Mbak Ira misalnya dieksis, Mbak Nur Naningsih nanti kaitannya implementasi pragmatik dalam pembelajaran, Mas Nur Asin bisa pragmatik dalam sastra. Nah, nanti akan varian-variannya banyak sehingga kita menghasilkan banyak karya yang bisa kita sinergikan. Atau boleh juga nanti kita bervarian. Jadi bervarian itu bisa kolaboratifnya bisa bersinergi antar bidang. Artinya tidak hanya pragmatik dalam sastra itu kita kemas misalnya kajian pragma sastra juga boleh. Coba kita memunculkan ide-ide baru, temuan-temuan baru yang nanti akan membuka lahan kajian pragmatik lebih luas. Ada pragma religio-linguistik misalnya, pragma misalnya dialektologi. Nah, sehingga kita akan mencoba mengintegrasikan dari berbagai sudut pandang. Kenapa saya ingin ini kita mencoba memperluas kajian-kajian kita? Karena saya ingin teman-teman nanti bisa membuka ranah ladang-ladang baru untuk kajian-kajian pragmatik, sehingga kita tidak akan pernah kehilangan ladang kajian untuk terus kita kembangkan, sehingga dampaknya juga akan sangat bagus untuk kita lakukan kajian-kajian pragmatik multidimensi yang tentu saja akan memberikan nuansa dan warna yang berbeda ya. Ini yang Pak Romadi harapkan, sehingga nanti silahkan kita mulai mencoba memilih topik-topik tadi, orientasinya mau ke topik apa, sehingga nanti pertemuan minggu depan kita sudah punya masing-masing sudah punya pegangan ya. Pak Romadi saya pengen nggarap topik ini gitu ya. Silahkan upayakan berbeda. Jadi kalau tadi saya katakan misalnya Mbak Husnul tindak tutur, Mas Asep prinsip kerjasama, lalu apa usahakan beda-beda agar luaran kita bervarian gitu. Dari semua topik-topik di pragmatik kita kaji dan kita garap luarannya menjadi sebuah artikel gitu ya. Sehingga posisinya kan lalu kita lakukan penelitian mini, misalnya tindak tutur dalam media cetak, Mas Purwo prinsip kerjasama dalam pembelajaran misalnya gitu, Mbak Rosita prinsip kesantunan dalam pembelajaran di UPI misalnya gitu. Itu menjadi bagian-bagian yang kita implementasikan masing-masing, tapi menjadi penelitian mini yang tentu akan bisa kita kuatkan bersama-sama ya, seperti itu. Oke, sementara itu paparan yang Pak Romadi sampaikan untuk awal kajian pembukaan
kajian pragmatik kita. Silahkan kalau ada hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Rosita. Ya, menanggapi saya dan teman-teman kemarin telah menyimak video yang Pak Rohmadi di YouTube, Ya. Pak. Nah, untuk saya pribadi itu saya sempat menyimak begitu Pak Rohmadi menyampaikan berkaitan dengan neuropragmatik, Pak. Ya. Antara neurolinguistik dengan pragmatik, Ya. gitu. Nah, beberapa tahun terakhir begitu saya bersama dengan rekan saya itu kebetulan memang sedang asik mengkaji berkaitan dengan neurolinguistik. Wih, gitu. keren. Terkait dengan EEG, Pak, elektroencephalogram gitu. Ya. Nah, mohon penjelasan lebih lanjut. Kalau untuk neuropragmatik itu seperti apa nih, Pak? Oke. Baik Mbak Rosita. Jadi gini. Jadi kalau kita lihat dimensi-dimensi dalam pengembangan interdisipliner linguistik itu kan bisa kita lihat dan kita pilah dari antara linguistik sebagai ilmu, kemudian hubungan linguistik dengan ilmu lain. Nah, ini bisa linguistik dengan ilmu lain. Kalau neuropragmatik berarti kan memang kontribusinya adalah ilmu kedokteran dengan ilmu linguistik, khususnya interdisipliner, yakni pragmatik. Jadi kalau neurolinguistik ini masih lebih luas dalam dimensi yang tentu akan bisa kita kaji dari strukturalnya atau fungsional. Tapi kalau lebih pada neuropragmatik ini kita sudah mengkaji interdisipliner linguistik dalam bidang pragmatik dengan neuronya. Dengan neuro ini bisa masalah identifikasi. Kalau mungkin neurolinguistik kita lebih pada dimensi strukturalnya, ya strukturalnya. Bagaimana teringatnya huruf demi huruf, kata demi kata, frasa demi frasa. Tapi kalau neuropragmatik kita lebih memahami bagaimana kata, frasa, klausa yang dimiliki atau yang tersisa dalam ingatan seseorang itu masih memiliki ingatan sambungan makna. Nah, kadang orang yang habis stroke itu kan dilatih ulang untuk bisa menata pemahaman dari huruf ke huruf, kata ke kata, frasa ke frasa. Tapi kalau wacana saya temukan masih agak sulit. Yang paling tinggi adalah frasa. Nah, ini yang justru menarik bagi kita, orang-orang bahasa, orang-orang linguistik, untuk kita mencoba menelaah, mengkaji. Saya ada kawan yang sampai saat ini masih stroke beberapa kali dan bisa sembuh, tapi akhirnya bicaranya juga terpatah-patah, bisa terungkap, tapi maksud kadang mengingat itu agak susah. Lah ini maksudnya, ini yang diinginkan, ini implikator yang kita tangkap ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Nah, inilah keselarasan yang nanti bisa kita kaji dari neuropragmatik. Ini akan bisa melihat dari dimensi simpul-simpul yang dimiliki orang yang habis sakit stroke, kemudian akan bisa kita pahami dari sisi maksud yang terselubung, implikatur. Jadi kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh lawan tutur kita, oleh penuturnya. Biasanya kan orang seperti, sebagai contoh lah, tidak hanya orang stroke, kita bisa memahami anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil itu ketika berbincang, yang lebih paham kan ibunya tuh. Nah, ibunya sebenarnya dia sudah memiliki kemampuan neuropragmatik yang keren itu, ya. Beda dengan bapaknya. Saya masih ingat betul waktu anak saya kecil, tinggal ibunya jagong gitu ya. Wah, nangis terus, neneng gitu. Lah, Pak Rohmadi pikirnya nenen saya tangkap, wah naik ngengeng, wah saya ajak naik motoran, muter-muter kampung itu ya tetap nangis terus. Nah, ternyata setelah ibunya pulang, gendong ibunya langsung diam. Nah, kenapa? Karena setelah itu minta ketemu ibunya, ya udah ketemu ngengengnya. Ngengeng itu ternyata nenen gitu ya. Nah, kan beda ternyata. Neuropragmatik yang saya tangkap dengan yang ditangkap ibunya beda. Ini yang memang dalam tanda petik bahwa proses pemahaman ini butuh kotek dan konteks. Nah, konteks inilah yang kadang pemahaman kita lawan tutur tidak selalu bisa memperanggapkan yang diinginkan penutur secara tepat. Sehingga lalu saya bisa simpulkan, seorang lawan tutur
bisa memperanggapkan tuturan seorang penutur itu bisa sama seperti yang diharapkan penutur, bisa mendekati, bisa menyerupai, atau bisa juga jauh dari yang diharapkan oleh penuturnya, tidak sesuai. Nah, disitulah titik simpul yang bisa kita temukan nanti ketika kita memahami neuropragmatik, tentu akan memahami diksi, frasa, klausa yang dikeluarkan oleh penutur, dan kita bisa memahami maksud yang terselubung di balik ujaran itu, sehingga akan menjadi salah satu bagian titik temu secara fungsional dengan baik. Gitu Mbak Rosita untuk neuropragmatik. Semoga nanti akan semakin kaya kajian-kajian kita, apalagi didukung dengan data-data dan fakta data empirik yang mendukung di dalamnya untuk memperluas khasanah cakrawala kajian pragmatik kita. Gitu Mbak Rosita. Oke, siap Pak Rohmadi. Terima kasih. Sukses.